Surat An-Nisa 119, 120, mungkin 121. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'am wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'am fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhish syaitanu waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha mahisa ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha mahisa Shadaqallahul azim. Nah, kita kaji mananya. Kalau ayat yang ke-118 tadi
salah satu sumpah daripada setan yang akan mengambil bagian dari kehidupan kita untuk diselewengkan agar menjauh dari syariat tuntunan agama Allah. Yang kedua, dia juga bersumpah. Jadi sumpahnya ini kalau dalam tata bahasa sudah sumpah yang luar biasa, menggunakan lam dan nun taukid untuk menegaskan tekad yang begitu kuat. Wala udillannahum, dan pasti sungguh, mesti yakin bakal tak sesatkan, tersasarna. Aila usarrifannahum an tariqil huda, pasti aku akan melencengkan manusia itu dari jalan hidayah, dari jalan petunjuk. Makanya kalau ada mau mengatakan al haqqu sakilun, sing bener sing apik niku abot. Kenapa? Karena diganduli setan. Tapi wal batil khafifun, angger sing elek sing mengandung dosa entenge pol. Kenapa? Surung-surung. Ayo terus setan itu. Maka kita menyadari mestinya ketika kita merasa berat melakukan amal kebaikan apapun bentuknya, oh itu berarti godaan setan. Karena memang wilayahnya di hati. Walau dillannahum, dan pasti aku akan sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, pasti sungguh aku akan buat mereka berangan-angan. Tadi mandan telat saya datang, itu saya bolak-balik sinau, ini maksudnya kepriwe. Jadi angan-angan di sini bukan cita-cita, yang kepengen apa cita-cita, tapi yang dimaksud angan-angan itu adalah menunda-nunda kebaikan sampai ini juga ditinggalkan. Kalau prinsipnya, kalau kebaikan itu kan secepat-cepatan, sari'u, bersegeralah, ajilu, buru-burulah bertaubat, ajilu bitaubat. Lalu juga ada badiru, bahkan berlomba-lombalah melakukan amal kebaikan. Nah ini setannya menjadikan al-amani al-kadhibah wal qafi qulubihim tulal hayat wan la bi'tha wala hisaba. Kalau tadi di penjelasan Dr. Syarwat dalam tafsir Al-Mahfudz diantaranya adalah bahwa manusia dibisiki hatinya pakai ungkapan yang tadi sering dipertanyakan, mbok ora sholat sunat ora apa-apa, mbok sholat zuhur jam loro isi kena. Ya itu kalau bahasanya bahasa kena dan sah, ulih baik. Bahkan kita menyadari di dunia ini orang-orang yang jauh dari hidayah Allah malah kadang-kadang dijonjon. Dene kaya ora tuh salat ya sugih. Kita sering rajin ibadah malah ketone angel temen rezekine. Itu bisikan-bisikan setan seperti itu. Wala umanniyanahum, maka dibuatlah mereka berangan-angan. Langkong-kongpan baiklah, apa-apa. Dibisiki hatinya, wala amurannahum, dan pastilah aku akan perintah mereka. Jadi kalau setan sudah menguasai hati kita, ya gampangannya diperintah setan ngapa bae ora kasa, enteng bae engsreng. Melakukan keburukan itu terasa ringan. Wal amurannahum, pastilah aku akan perintah mereka. Fala yubattikunna adanal an'ami, maka mereka akan, ini diterjemahkan tadi, akan melubangi kuping-kuping hewan ternak.
Maksudnya cerita tentang bahwa zaman Rasulullah masih turunkan ayat ini, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik itu kan mereka diantaranya menyembelih hewan kurban tapi untuk berhala. Lah itu prosesnya bukan sekedar demek hewan disembelih, tetapi dirawat dari kecil. Misalnya udah unta kalau sudah melahirkan 5 kali melahirkan apa ini sudah dipasrahkan, ini unta ini untuk kurban berhala, maka dirawat, ditandai. Misalnya ditandai di sini, ditandai apanya, misalnya buat dipakein kalung, apa digunting apanya sebagian kupingnya kayak gitulah. Artinya mereka mempersembahkan kurban tetapi bukan untuk Allah. Itu adalah termasuk dari sasaran setan. Sekarang pertanyaannya, kalau zaman kita, zaman Rasulullah ada, zaman sekarang tetap ada. Misalnya bahasa apa, sedekah bumi apa kayak mendem nyembelih kebong kok nyelamati bumi apa kepriye kowe, termasuk kepriye wae. Ana sedekah laut barang gitu. Bahkan karena memang ada hadis lain mengatakan la tatba'unna sunana man qablakum shibron bi shibrin. Kowe pasti arep melu-melu maring wong-wong sedurunge sithik tuk sithik nganti ora kerasa. Nganti katakanlah misalnya mereka mlebu maring lubang menyawak ya melu bae. Termasuk kemarin menghadapi menyambut tanggal 1 Januari itu saya pernah melihat video bahwa kalau tahun baru Masehi itu bukan tahun barunya orang Islam, bahkan ajarannya yang merayakan tahun baru itu mereka merayakannya adalah dengan berkumpul keluarga, merencanakan, mengevaluasi diri tahun depannya bagaimana. Jadi tidak ada acara istilah keluar ataupun kembang apian. Tapi kan sekarang luar biasa kalau lihat bahkan di Qatar, di Dubai, masih mending alhamdulillah kalau tahun ini pemerintah Kabupaten Cilacap tidak ada kembang api, wah lumayan murang gitu. Artinya kalau kita masih berpikir, besok malam tahun baru apa bakaran apa itu kan berarti sedikit ada unsur melu-melu gitu kan. Mestinya kita sebagai orang beriman jangan ikut-ikutan lah, kepikiran angkane wah malam tahun baru nih. Itu bukan ajaran Islam yang jelas gitu. Tapi kalau misalnya kita bermuhasabah ya bagus-bagus saja, tidak terkait hanya dengan tahun baru. Ini jadi intinya di sini adalah setan itu akan memerintah pokoknya kayak main kon melu-melu gampangannya. Maka ketika wala amurannahum, ketika setan sudah menguasai hati manusia ya diarahkan mendidik gampang, melu-melu baik. Fala yughayyirunna khalqallah, dan tentu maka ia akan merubah-rubah ciptaan Allah. Tadi disinggung bahwa kaitannya dengan merubah ciptaan Allah itu kan kaitannya sekali lagi memahami ayat Al-Quran tidak lepas dari ayat lain, juga dengan munasabah persesuaiannya dengan hadis lain. Di antaranya dalam kategori merubah-rubah ciptaan Allah itu ada hadis mengatakan Allah melaknat orang yang bikin tato dan yang minta ditato. Lorone pada bae. Orang yang minta disambung rambutnya karo sing nyambung. Wonten mboten? Ya anan justru syariatnya ada. Kadang-kadang kalau adat ya katanya adat Jawa ya kan jeremen ayu di rambut petilan disambung-sambungnya diputul-putul men gelunge ambane setampah iku.
Jere men tambah ayu idep ae ditempeli idep liyane. Irunge men mancung di. Zaman sekarang ya memang bahkan jere men susune gedhe wong lanang malah ditambeli karo apa men gedhe. Sekarang banyak itu kan begitu. Lah bagaimana kita gitu loh. Kalau orang yang bertakwa itu kan istilah takwa itu kan intinya adalah berhati-hati. Digambarkan kaya wong mlaku nang dalan keri, ya jangan nyebai. Lah terus bagaimana? Lah nek kula-kula piyambak mikir sing jenengane ayu ganteng niku kudune utamane bukan penampilan fisik. Dadak gelunga ditambah-tambah, dadak irase tambah-tambah. Lah kepriwe? Lah ini masalahnya kalau khususnya orang yang berprofesi sebagai perias seperti Mbak Susi, Wadang Vicky gitu kan. Jere menayu kayak gue, lek caranya ya jamelu-melu lah. Nah iyalah, kalau kita berhati-hati ya. Lah kalau sampai kita masuk kategori yang dilaknat kepriwe? Hadisnya begitu, pemahamannya ya monggo, tetapi memang ada yang berpendapat. Nah, sekali kalau pendapat ya mempunyai pendapat. Kalau kata-katanya Allah melaknat orang yang menyambung dan yang minta disambung. Gue katanya begitu, kata-katanya. Lalu sekarang memahaminya jere ulama sebagian ana sing ulih nak, ya monggo mau ikut yang mana. Kalau saya mendingan hati. Sebab dosa ora keton. Dosa keton ya dosa pisan wudunen siji yo tobat kabeh. Kan itu ujian. Nanti alasannya, lah ngger ora kuwe kaya kuwe ora payu. Ya kan begitu. Lah ngger ora kaya kiye. Ini yang dibisikkan oleh tamen kita itu takut melarat, takut lapar, takut ini. Sementara kita tidak takut kepada azab Allah. Gampang mau tobat. Ya itu memang ini tadi bujukan setan diantaranya adalah umanihim itu menunda-nunda tobat, menunda-nunda sholat, menunda lah. Kan isian yang esuk maning. Nyarutang puasa lah sesuai iki. Nanti ketabrak Ramadan utang puasa seminggu ora lunas. Penak ya wong lanang orang diutang puasa aja kowe mung akhir-akhire pahala usus. Wala yughayyirunna khalqallah, dan akan dia merubah-rubah ciptaan Allah. Redaksi kata-katanya begitu. Contohnya bagaimana ya monggo lah masing-masing memiliki otoritas untuk menentukan dirinya sendiri. Nyong arep melu sing ndi? Gitu aja. Kalau saya ikut ajaran idal mar'u lam yadnas minal lu'mirdu faqul rida idati jamilu, yang bikin orang menarik, bikin orang merasa dilihat cantik dan ganteng lebih bukan karena penampilan fisik. Kalau saya begitu, nganggo sepatu rega 50.000 kalau rega 2 juta pada baen. Ora tambah ganteng, ajeng baen iku lho maksudnya. Ya maksudnya kadang-kadang kan ada orang, wah get tasku branded regane 3 juta. Weh, lah jadi ngono sing ngerti. Lah saya tidak kepengen ngerti bahwa gue rega sepatunya pirang juta gue, kelambine rega pirang juta gue lah, rega 20.000 karo rega 100.000 pada bae lah. Kalau saya, ya monggo saja karena masing-masing kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap orang itu menjadi pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas dirinya sendiri, gitu aja. Cuman kita diwajibkan belajar, diwajibkan mengambil hikmah, diwajibkan pinter-pinter mengambil pelajaran. Intinya apa? Cakaruan, anu kaikon. Ya ketika kita misalnya cerita kemarin masalah Zahid sama Zulfah, karuan anu gelem anu dinikenakan oleh Zahid anu mengkone ora arep sidak kon. Ya ora bisa begitu mengambil pelajaran. Ya kan
Yang kemudian diceritakan si Zulfah menangis karena mau dinikahkan sama Zahid, karena itu diadai bareng Rasulullah. Akhirnya terus dia mau saja, kalau ternyata tidak jadi nikah karena Zahid tewas gugur di medan jihad. Kalau salah mengambil pelajaran, karuan Zulfah gelem akhirnya ternyata orang sida nikah karo Zahid konek. Ya gak bisa gitu mengambil pelajaran. Nah, gini, jadi setan itu diantara yang menjadi sasarannya adalah agar kita merubah-rubah ciptaan Allah yang tujuannya adalah untuk menambah penampilan men. Ya tadi lah men darane ayu wa kepriwe, padahal janjinya menurut saya yang cantik itu ya aura, bukan aura kasih tapi itu ya aura itu ya pancaran jiwa gitu. Pancaran jiwa ya. Tidak ada orang yang sempurna lah, pastilah. Makanya kan syariat mengajarkan dalam hidup berdampingan sebagai makhluk sosial dengan manusia lain, diantaranya adalah nek kepengin seneng deleng wong ya aja deleng sing eleke. Wong iki mesti ana eleke kabeh. Tapi yang mesti diperhatikan eleke bae ya akhirnya sebel bae. Rika ora umum. Ora umume kono dereng liyane ya. Itu pastilah sebagaimana kita masing-masing tidak memiliki kesempurnaan. Maka ayat pendeknya itu sering saya sampaikan kalau saya memahami, wala tamnun tastakthir, kowe aja aweh karena ngarep-ngarep diwai leuwih akeh. Itu artinya kan gampangane leuwih apik kepengin aweh timbang kepengin diwehi. Leuwih apik kepengin nyenengna daripada kepengin disenengna. Leuwih apik kepengin memahami daripada kepengin dipahami. Ya kepengin sih tapi kan lebih baik mana gitu. Intinya seperti itu. Makanya ketika kita misalnya tidak tepat memahami syariat ya sengsara. Sampai-sampai lah yang jenenge guru ya senangnya mungkin enggak muridnya pinter, muridnya sesuai dengan ilmu yang diajarkan. Tapi kan dirinya bukan dirimu. Aku kan bukan ayah, aku kan bukan jenengan. Iya, masing-masing. Makanya ada ungkapan dari Gus Baha, nek mulang kok niatnya kepengen minterna bocah ya goblok gue. Maksudnya apa? Ya berarti pokoknya tugasku menyampaikan perkara bocah nanti melu apa ora itu bukan wilayah kita. Di sini setan diantara sasarannya adalah bagaimana untuk membuat manusia merubah ciptaan. Tapi ada perbedaan, misalnya kalau misalnya gigi bibir sumbing dioperasi ya boleh, kategorinya kan bukan merubah-rubah karena seperti itu. Tapi kategorinya tadi kalau dengan berdasarkan hadis malah ada yang memahami bahwa gue biasanya memang kayak anggaran men para pelacur zaman samono gue men laris digawe-gawe kepriwe alisnya dikerok, dicukur apa kepriwe men kok diganti kalau men jenada dijentil men menarik. Jadi intinya bukan masalah mencukur alisnya ya. Tapi ya kita sekali lagi sebagai orang yang memang berusaha untuk bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati. Lebih baik sengsara di dunia tapi mulia di akhirat daripada wis nang dunia sengsara nang akhirat sengsara double sengsara kan begitu. Kita meyakini bahwa wabil akhirul, dan justru sudah pernah disampaikan bahwa orang-orang yang tidak mempercayai akan kehidupan akhirat di dunia semua amal jeleknya terasa indah dan baik-baik saja. Itu yang perlu hati-hati. Jadi orang-orang yang tidak meyakini akhirat ladene nyong ora salat ya tetep madang. Dene nyong ora ngaji ya tetep duit gitu. Ini yang perlu kita hati-hati. Zayyana a'malahum bidunya. Jadi orang-orang yang tidak meyakini ada siksa kubur, nanti ada alam mahsyar, ada siksa neraka dan sebagainya, di dunia justru sama Allah sama setan, sama Allah malah sama Allah dibuat segala amal buruknya terasa baik-baik saja. Dene nyong ora tau sembayang ya sehat. Gampang yang ngomong sering disampaikan kait dene wong Cina ora salat ya sugih gitu. Tapi kita sebagai orang yang mempercayai bahwa
ada kehidupan akhirat. Nah, di ujung ayat ini wa may yattakhidhi syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusrana mubina. Siapapun, waman siapapun barang siapa yang menjadikan setan sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai orang yang pihak yang ditaati, yang dituruti. Sekali lagi, bujukan setan itu wilayah masuk ke dalam hati dan begitu halusnya. Barang siapa menjadikannya setan sebagai wali, sebagai pelindung selain Allah, ya kita kan a'udzubillah, berlindung kepada Allah. Nah, ini kepala manut maring setan. Faqad khasira khusrana mubina, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian-kerugian yang nyata. Kata-kata khusron itu ada dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu bahwa manusia semua adalah merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, wasiat mewasiati kebenaran, wasiat mewasiati kesabaran. Ya'iduhum wa yumannihim, setan menjanjikan kepada mereka, wa yumannihim, dan membuat mereka angan-angan. Ya tadi angan-angannya itu bukan kayak nyomben anggar dia kepengen, bukan, tetapi tadi dimaksudkan diantaranya adalah meremehkan dosa, ya dosa apa saja lah, kemudian meremehkan amalan-amalan, termasuk menunda-nunda amalan. Jadi lah nyesukulinya utang puasa ben bae nang ari bulan Saban, jebule bulan Saban briyang maning ora bisa nyarutang. Nyesukuli haji anggar wis tua baen asinno mesti gawe brangasan kalingane urung aja tua mati. Lo kan ada lo, saya pernah mendengar ada orang lah ngaji sinom po ya gawe dosa baen ngomben bae kuliah haji anggar wis tua. Lah kalingane orang ngaji tua mati padahal wis wajib haji misalnya gitu loh. Karena ada orang berpikiran begitu. Lah ngomong kuliah tobat anggar wis tua bae sinom ya si lumrah wong nom ya si kak dosa nganang-nganang ngomben bae tobat anggar wis tua. Karena ada orang yang berpikiran seperti itu. Dan ya memang itu manusiawi, tetapi kalau kita diajarkan kan segeralah bertobat karena mati orang mesti nunggu tua. Ya kan setiap hari Rasulullah sudah mencontohkan tobatnya nggak kurang dari 90 dari 70 kali tiap hari. Apa ngenteni Rasulullah tua, dan ternyata Rasulullah umurnya cuma 63 tahun gitu. Nah, ini termasuk bujukan setan adalah wayuman nihim tadi langkongkoan bae kuli tobat anggar wis tua gitu, kuli rajin anggar wis tua, kuli ibadah anggar wis tua gitu, seperti itu. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, maknya di sini adalah manafi, tidaklah yang dijanjikan oleh setan itu kecuali tipuan, tipu daya. Ya kan dicontohkan ketika presidennya setan yaitu yang bernama Iblis bilang sama Nabi Adam, kamu tahu nggak kenapa kowe ora oleh marak-marak wit gue? Ya mbu ya nyempokan aku salah uli apa bae kecuali goblok kowe kon. Dijatuhkan mentalnya dulu. Dijatuhkan mentalnya. Kemudian nyong ngerti kok kowe anggar mangan gue dadi malaikat apa kowe kalau nang kene. Bojone langsung iyalah mas lah lanjut lah akhirnya gitu. Akhirnya barang wis berhasil dirayu, ditipu, kemudian Iblis salamu dawe kecalanannya mawe gelem lah, itu kan nyengiti banget mbok lah. Nah, ini yang dikatakan bahwa yang dijanjikan oleh setan bahwa
lah kae dene ora salat ya sugih, kae ora puasa ya dene ya selamat, kae orang ibadah ya dene ya urip. Gitu itu. Nah, ternyata wong gendah lah nang kuburan mbok ana siksa mbok ora wong genenya nyatane wong nang kubur ora tau bali kowe. Makanya cara membuktikan ini gampang, apa yang membuktikan yang ana jenengan kubur dhisik seminggu baru sesuai. Ini jadi Allah menegaskan wa ma ya'idu syaitu illa ghurur ay wa ma ya'idu illa batilan wa dolalan. Qala Ibnu Arafah al-ghurur ma lahu dhahirun mahbub wa batinu makruh. Yang namanya tipuan itu lahirnya nyenengi ning ternyata batinnya itu nyengiti. Fa huwa musayyanu dhahir fa fasidul batin. Jadi secara lahir nyenengi tetapi batinnya hanya menyengsarakan. Maka pernah saya kirim pengajian yang dulu kemutan, nikmat duniawi itu menyenangkan, sugih, ganteng, ayu, pinter, apa maning ku nyenengi tapi bukan menenangkan. Nah, beda tuh. Nikmat duniawi itu menyenangkan tetapi bukan menenangkan. Makanya ketika kemarin dibicarakan kurang apa bahasanya ya, duitnya mungkin triliunan, miliaran, wajah yang ganteng, ayu, plesire yang luar negeri, umaya gedong makrong-makrong. Lah sik lagi proses pegatan. Gitu kan berarti kan menyenangkan tapi orang menenang. Padahal tujuan rumah tangga samawara, sakinah menenangkan, mawaddah penuh kasih sayang, rahmah cinta kasih sayang, barokah keberkahan. Dan pegatan berarti ke rumah tangganya ya ora tenang berarti mbok. Padahal sugih Masya Allah, kapan yang ceklek lakon nyakel duit sing nilainya miliaran kapan? Urung tahu nih kayaknya. Kulo nembe sepindah kelakon anak tulisan mlebu rekening. Tulisan kok 1,3 miliar. Mlebu rekening itu duitnya dawak, duitnya wong liya. Kudu tahu sang nyekel itu dereng tahu. Lagi wong duitnya miliaran. Jadi mobilnya mewah, rumah gedong makrong-makrong, bojone ayu, ganteng, kali ngene sikit lagi pengen. Berarti ya kowe ora menenangkan kan begitu. Makanya ya kembali bahwa luar biasa ajaran Islam. Mbok kaya ngapa sugih gantenge ayune nek ora bisa syukur tetep ora tenang. Niku. Mbok kaya ngapa ya ora sabar tetep sabar. Sabar kan bukan berarti sekedar nek lagi sengsara. Sabar itu untuk taat juga perlu kesabaran. Sabar kan rasanya abot. As-sabru kasibri, sabar kayak berat awali pahit lekek. Ora enak banget. Jenengan wis digugan nang malaikat melek jam 3 melek tok. Meremaning lagu ora sabar jenengan nek. Angger sabar yang menyat nang kamar mandi wudu salat ibu jelas. Napa bablas terus bengi-bengi? Ya perlu usaha men. Sarene ampun kebablasan ya ampun sare kewengen kan. Nyatanya kalau saya tidur jam 10:30 nembe mapan kuwi mandana ya piyep. Jam 9 wis mapan turu kowe jam 3 jam tengah pawat enteng. Tapi ya abot tetep abot cuman bisa sabar dalam arti lho. Ternyata ora ya lah. Nah, ini sabar dalam melaksanakan ketaatan. Jadi modalnya cuma cukup 2, sabar dan syukur. Kalau itu dua-duanya tidak bisa kita praktekkan, kulo jamin cara kulo pian bagus mesti urip ora tenang ora lah. Mbok sugih kaya ngapa? Nyatanya kan kita bisa melihat dari cerita-cerita itu ya. Ya kalau sekarang lagi rame itu jero kaya ngawur. Lah proses pegatan berarti ora tenang uripe lah kados niku, gampang. Dan itulah yang dijadikan oleh setan sing mone dibisikin nang ati, engko anggere nyong sugih duit, engko anggere nyong omahe wis permanen, engko anggere nyong bojone tambah maning kuwi misalnya.
Yang uripe bakal tenang. Kira-kira begitu. Itu bisikan setan kan begitu. Mulanya kulit maning. Ternyata gitu. Tipuan gitu. Nah, ini kita perlu hati-hati akan bujukan setan yang wilayahnya masuk alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Makanya kita sering-sering ya beristiadah, bahkan berdoa, bahkan angup baik setan jebule. Alhamdulillah setan. Angup itu jenenge godaan setan karena Rasulullah ora angup selawase urip bersamaane ya. Ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa. Orang-orang yang begitu tadi yang berhasil dibujuk rayu oleh setan sehingga mengikuti langkah-langkah setan. Pokoknya setan bujukannya luar biasa lah. Kita harus menyadari bahwa itu mereka ma'wahum jahannam, tempat kembalinya nanti di neraka jahannam. Wala yajiduna anha mahiso, dan mereka tidak akan masirahum wa ma'wahum yaumil qiyamah naru jahannam wala yajiduna anha mahiso ay laisa lahum minha mafar wala mahrub, enggak ada tempat untuk kabur. Bahkan kalau dalam akhirat Az-Zumar itu yang kadang-kadang saya baca kalau ngimami ada redaksi yang berbeda. Napa bunyinya wasiqal ladzina kafaru ila jahannam sumaro hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Jadi kalau orang yang ke neraka jahanam itu pintunya selalu tertutup, dibuka anggarana pasien sing arep mlebu tok. Nah, tapi kalau pintu surga ora terkunci. Tapi kalau ada orang datang dibukakan. Wa futihat itu ada wawunya itu dibaca itu surat Az-Zumar. Jadi kalau orang-orang yang kafir masuk neraka jahanam di sini tidak bisa kabur. Minggirno balang namanya. Dan kita diinformasikan bahwa seharinya di akhirat sama dengan 1000 tahun. Sedina 1000 tahun udah ngerti bagi berarti sedina 24 jam berarti 1000 dibagi 24 pira gue. Sika anggar sejam 20 menit dibagi maning berarti semenitnya pada karo pira suwene gue. Lah gara hitung dhewek niku. Wa kana yauman Allah ka alfi sa'atin mimma ta'udun. Jadi wa kana yauman illallah, ini hari-hari atas Allah sama dengan 1000 tahun sebagaimana kamu hitung. Berarti kan lanyong paling penting ada dosane cilik iki paling nyucuk nang mereka sedela. Misalnya kadang-kadang waduh. Lah sedelane mereka tadi sedina pada kalau 1000 tahun berarti harus sedetik berapa tahun itulah ngitung ya. Naudzubillah, mudah-mudahan sekali lagi inti dari ajaran kita, jangan kita merasa sudah cukup amalnya. Karena bahkan Rasulullah mengatakan seseorang tidak mungkin masuk surga karena amalnya. Wala ana, bahkan Nabi Muhammad sendiri mengakui menyatakan aku masuk surga bukan karena amalku. Ku Nabi loh. Lah, sasate orang elek mbok bahasane lah. Anu sempat Nabi Muhammad kan orang yang sudah dimaafkan sebelum meninggal, sebelum mau nglakoni dosa wis dimaafkan disit. Dia firulakallahu ma taqaddam min dzalika ma ta'akhir. Sing urung karo sing wis di ngapurane. Itu beramalnya sedemikian Kudu sholat yang nanti bengkak-bengkak, puasa Saban yang nanti sebulan utuh, Senin Kemis jelas, Ayamul Bid jelas, sedekah ya prol-prolan. Uli KPK yang apa itu pun tidak masuknya karena amalnya. Lah apalagi levelnya kita. Lah ujung wis cukup iki lah, masuk sing fardu bae lah. Sing sunah ora usah. Terlalu GR itu. Jadi itu saja. Mudah-mudahan kita kembali diingatkan untuk senantiasa inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan kuwi musuh yang bener-bener nyata, fattakhidhu adu. Ya dijadikan musuh aja malah jadi kena kanca. Ya lu krewang emang setan. Kadang-kadang kan gitu, dituruti. Misalnya sudah diinformasikan barang siapa turu nang setan dijiret telung jiretan gitu. Angger menyat jiretane ucul siji kuwi nembe menyat tok.
Anggo terus wudu ucul maning siji maning salat nembe ucul kabeh. Mudah-mudahan ya kita diberikan sebuah kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau dasarnya itu tadi dibantu ya, perbanyak sekali lagi perbanyak doa. Ya karena kita sudah tahu, dulu kan saya nggak tahu bahwa doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu redaksinya berbunyi ya Mu'ad la tada'anna. Itu kayak tadi si iblis la udollinanna, ada lam ada nun taukid. Jadi poma aja nganti kowe tinggal fi duburi kulli sholatin, nang dubure saben-saben salat apa bae. Antakul kowe berdoa mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu redaksi ucapannya. Adapun ada yang memahami nang dubur berarti ya dubur kita ya isi nyambung karo awak, dubure salat berarti ya isi salat, bahasanya begitu. Ya berarti sebelum salam. Ada yang memahami nang dubur kan nang guring karena jere ya berarti bar salat, ya monggo saja. Dan menurut saya itu dibaca kapan bayan apik. Wong dongane Allahumma Gusti Allah angin niku nyuwun dipun tulungi supados ala dzikrika imut dateng panjenengan, imut dateng wulangane panjenengan, wa syukrika lan tansah syukur dateng panjenengan, wa husni ibadatik lan ibadah sesae-saene pun dateng panjenengan. Ngerti wara itu kan berarti masya Allah luar biasa dahsyat ya. Mudah-mudahan dengan kita banyak melafalkan doa itu Allah bisa bikin kita nyaman, aman, tenang, tentram dalam beribadah, sehingga didasari mahabbah, seneng, anggranu seneng enteng. Seneng nonton sinetron 2 jam ora kesel. Seneng dolan HP 2 jam ya. Tapi nek Wilman ku anggar dolanan HP lah kan, kalau aku niat HP enggak moni ya aku diem aja. Nek ngaji kan moni abot pol. Wilman bisa jadi beralasan. Oh ya ini aku udah baca nih kata ustazah kalau 1 huruf 10 kebaikan. Nu berapa banyak nih? Gue harus sakit ganjarannya jere lah ya kan. Masa kita imannya levelnya kayak Hilman lah ya jalan. Nah, maka nuwun kula wonten rapat teng kebarongan, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah lantaran kita melaksanakan hadis Rasulullah, berkumpul di masjid, membaca ayat Quran, mempelajarinya. Kita berikan 4 hal yang semuanya bukan duit tetapi perlu, yaitu ketenangan, kerahmatan Allah, diliputi oleh malaikat, serta dibanggakan di hadapan makhluk lainnya. Semoga menjadi catatan amal pemberarti manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perdalam ayat menika monggo saged dipun tingali teng YouTube kathah penjelasan dari berbagai ulama. Nyuwun pangapunten kula nuwun dateng segera keparongan. Ya akhir kanthi doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.